Halo, Halo, Ayah. Saya Nina. Nina, bagaimana kerjamu di Taiwan? Sangat baik. Majikan baik sekali terhadap saya. Meskipun susah merawat kakek yang stroke, tapi Nyonya selalu mengikuti peraturan ketenaga kerjaan. Saya diberi waktu istirahat yang cukup sesuai kontrak kerja. Kadang-kadang hari Minggu, ia mengantar saya ke masjid. Tuan juga mendorong saya untuk mengikuti berbagai kegiatan. Mempunyai waktu luang sendiri agar memiliki kesempatan belajar Mandarin. Yang benar, kedengarannya lumayan juga ya. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Ayah tidak perlu khawatir. Tuan dan Nyonya sangat baik pada saya. Juga sangat menghormati agama saya. Orang Taiwan juga ramah dan baik. Makanya selain berteman dengan TKA dari Indonesia, saya juga mengenal banyak teman-teman Taiwan. Nah, kalau begitu kamu harus merawat kakek dengan baik dan bekerja yang rajin ya. Nyonya begitu baik pada saya pasti dengan sepenuh hati merawat kakek. Simpati dan peduli, majikan dan TKA menjadi satu keluarga. Kementerian Ketenagakerjaan dan Anda bersama-sama mengusahakan keberhasilannya. Inilah Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali ke dalam Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia bersama saya Aditya Nugraha di sini dengan acara Info Kita, tempat di mana kita bakal berbagi informasi ataupun juga berita yang ada kaitannya nih dengan dunia ketenagakerjaan yang ada di Taiwan ya teman-teman ya. Dan untuk acara Info Kita di pekan ini, seperti biasa, Kak Aditya sudah menyiapkan beberapa topik yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Tetapi sebelumnya, meskipun hari ini masih belum hari kemenangan, ya, tetapi karena tinggal menghitung hari lagi, kita sudah masuk ke yang namanya Hari Raya Idul Fitri, tempat di mana kita bakal merayakan kemenangan setelah berpuasa selama 1 bulan. Maka dari itu, Kak Aditya mewakili seluruh kru Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia semuanya nih ya, untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya kepada teman-teman semua. Dan sekali lagi, jika memang ada kesalahan baik di kata ataupun perbuatan, mohon maaf ya teman-teman ya. Dan yang pastinya ketika mengikuti acara apapun itu, baik yang ada di Sun Yat-sen Memorial Hall untuk pada hari Sabtu tanggal 21, kemudian juga di Taman Taan pada tanggal 22, perhatikan keselamatan dan juga keamanan diri Anda, jaga baik-baik ya kesehatan tubuh Anda dan juga ya barang-barang berharga. Karena ingat, ketika banyak orang, pasti ada deh orang-orang yang mungkin berpikiran jahat ya, yang mana mungkin bakal mengambil barang yang bukan miliknya. Maka dari itu, sekali lagi Kak Aditya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin. Oke deh, jadi kita bakal masuk ke topik kita di hari ini, yaitu adalah terkait hak dan juga kepentingan yang kita dapatkan selama bekerja di Taiwan. Jadi ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jadi yang pertama yang pasti kita dapatkan yaitu adalah gaji ya, yang mana itu ditentukan melalui negosiasi majikan dan juga kita ataupun tenaga kerja. Dan jikalau Anda itu bekerja di instansi yang mengenakan undang-undang pokok tenaga kerja, maka gajinya itu tidak boleh rendah dari gaji pokok yang telah ditentukan oleh hukum. Itu yang pertama. Kemudian kedua, yaitu adalah terkait waktu kerja dan juga istirahat Anda ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu diurus berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, itu adalah majikan dan juga kita sebagai pekerja. Dan jikalau Anda itu bekerja di instansi yang mengenakan undang-undang pokok tenaga kerja, maka waktu kerja normal perharinya itu tidak boleh lebih dari 8 jam. Dan jumlah jam kerja setiap 2 minggu itu tidak boleh lebih dari 84 jam. Dan jikalau lembur, otomatis harus diurus sesuai peraturan yang ada. Kemudian kedua, jikalau pekerja itu bekerja terus selama 4 jam, ya, paling tidak itu mesti ada istirahat selama 30 menit. Nah, tapi bagi Anda yang kerja di sistem bergiliran, ataupun kerja berkesinambungan, ataupun juga kerja darurat ya, maka majikan itu harus mengatur waktu istirahat lain pada waktu kerja Anda.
Itu. Kemudian ketiga yaitu adalah terkait libur, cuti, dan juga izin libur ya teman-teman ya. Jadi yang namanya hari libur bagi PMA golongan rumah tangga itu diatur berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak nih teman-teman. Nah sedangkan bagi teman-teman yang kerja di golongan konstruksi, ataupun pabrik, ataupun juga perawat panti jompo, gitu ya, ataupun sembelih dan juga nelayan. Nah, karena Anda itu memakai Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja, maka pekerja setiap 7 hari itu harus ada 2 hari libur. Sekali lagi bagi Anda yang kerja di situ, setiap 7 hari itu harus ada yang namanya 2 hari libur ya. Di antaranya adalah 1 hari sebagai hari libur wajib dan 1 harinya lagi adalah sebagai hari istirahat ya teman-teman ya. Dan selain itu, hari libur wajib yang ditetapkan oleh pemerintah itu harus libur ya. Dan bagi pekerja yang terus bekerja hingga genap waktu tertentu di satu majikan ataupun perusahaan yang sama, maka sesuai peraturan itu harus diberikan yang namanya cuti tahunan ya. Atau kalau bahasa Mandarinnya adalah teshiou, cuti tahunan atau teshiou ya teman-teman ya. Kemudian hari libur wajib. Nah, ini juga termasuk yang namanya peraturan wajib ya teman-teman ya. Yang mana untuk menghentikan pekerjaan Anda ataupun sekitarnya sebagai pekerja yang berhari-hari, kemudian juga melindungi kesehatan fisik dan juga mental kita. Dan majikan itu tidak diperkenankan untuk memotong hak dasar ketenaga kerjaan ini ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya nomor 4 yaitu adalah asuransi kesehatan. Nah, setiap pekerja asing yang memiliki kartu ARC yang ada di Taiwan ini, terhitung sejak hari pertama kerja, maka wajib ikut asuransi kesehatan yang diurus oleh majikan. Nah, biaya asuransi kesehatan itu dibayar setiap bulannya ya teman-teman ya. Dan kita pun bisa menikmati pelayanan pengobatan asuransi kesehatan ya teman-teman ya. Dan sekali lagi, jika memang merasa kurang enak badan, langsung ngomong ke majikan ataupun agensi Anda dan juga secepatnya langsung pergi ke dokter untuk periksa ya. Mumpung ada yang namanya asuransi kesehatan satu ini. Kemudian selanjutnya nih, selain asuransi kesehatan, masih ada juga yang namanya asuransi tenaga kerja. Nah, jadi, bagi teman-teman yang bekerja di instansi yang mempekerjakan lebih dari 5 orang, ataupun bekerja di sektor perikanan, ya sejak tanggal teman-teman itu mulai bekerja, maka majikan itu semestinya mengikut sertakan Anda untuk memiliki asuransi tenaga kerja pada Biro Asuransi Tenaga Kerja dengan melampirkan surat bukti bekerja yang dikeluarkan oleh instansi berwenang terkait ya teman-teman ya. Ingat ya. Kemudian selanjutnya nih, ada juga yang namanya pelayanan petunjuk dan juga penjemputan masuk keluar Taiwan. Yang mana Kemenaker Taiwan atau kita singkat sebagai MOL Taiwan itu membuka counter pelayanan PMA di Bandara Internasional Taiwan, baik itu Bandara Internasional Taoyuan ataupun Kaohsiung semuanya ada, yang mana itu menyediakan ya pelayanan penjemputan bagi PMA yang datang ke Taiwan nih teman-teman ya. Dan selain itu juga masih ada yang namanya seminar tentang peraturan hukum di Taiwan, kemudian juga pelayanan pengaduan, perselisihan pekerja dan juga majikan bagi PMA yang meninggalkan Taiwan dan juga menyediakan yang namanya pelayanan penampungan sementara bagi PMA ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya nih ya, masih ada yang namanya penanganan perselisihan majikan dan juga pekerja. Nah, jadi selama Anda ataupun teman-teman semua itu bekerja di Taiwan, jikalau ada yang namanya keraguan ya, mungkin saja mengenai hak ketenaga kerjaan Anda ataupun mungkin terjadi yang namanya perselisihan tenaga kerja gitu ya, maka teman-teman semua itu dapat menghubungi telepon MOL ataupun Kemenaker Taiwan, saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja, ataupun menghubungi kantor Biro Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten atau Kota setempat ya. Ataupun memohon penyelesaian perselisihan di pusat konseling yang ada di berbagai daerah ya. Ataupun Anda juga dapat mengajukan pengaduan di counter pelayanan PMA yang ada di Bandara Internasional Taiwan ya. Baik itu Bandara Internasional Taoyuan dan juga bandara yang ada di Kaohsiung. Nah teman-teman ingat Bandara Internasional Taoyuan dan juga Kaohsiung. Nah selanjutnya masih ada juga nih yang namanya penanganan perselisihan konsumen. Jadi ketika terjadi yang namanya perselisihan jual beli
antara teman-teman semua dan juga pedagang ya karena masalah barang ataupun pelayanan, maka teman-teman semua itu dapat langsung mengajukan pengaduan secara tertulis kepada organisasi perlindungan konsumen ataupun pusat pelayanan konsumen dan juga cabangnya. Nah, sewaktu teman-teman semua membutuhkan informasi ya terkait masalah pembelian barang, otomatis ya teman-teman semua dapat menghubungi hotline khusus dengan nomor 1950 ya teman-teman ya, ataupun hotline Pusat Konsumen Biro Perlindungan Konsumen UN Eksekutif dengan nomor 02 3356 7706 ataupun sampai 08 gitu ya, serah untuk mendapatkan bantuan ya. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mengunjungi situs UN Eksekutif ya, yaitu adalah www.ey.gov.tw. Kemudian di situs utama itu cari ya namanya info dan juga pelayanan. Kemudian pilih perlindungan konsumen. Ataupun juga akses ke website Komisi Perlindungan Konsumen UN Eksekutif dengan alamat situsnya adalah www.cpc.ey.gov.tw untuk mendapatkan informasi perlindungan konsumen terkait ataupun memilih penyelesaian pengaduan untuk mengajukan yang namanya pengaduan secara online ya. Kemudian yang terakhir, yaitu adalah keuntungan mengikuti yang namanya serikat buruh ya teman-teman ya. Jadi menurut peraturan serikat buruh, semua pekerja itu memiliki hak nih untuk memiliki yang namanya serikat dan juga bergabung dalam sebuah serikat buruh. Nah, jikalau di tempat kerjanya teman-teman semua itu terdapat sebuah serikat buruh ya, maka Anda itu dapat mengajukan permohonan bergabung di dalam serikat tersebut setelah melalui pemeriksaan dan juga membayar yang namanya biaya keanggotaan yang dibutuhkan dan melalui konsultasi dan juga informasi yang disediakan oleh serikat, maka dapat memberi jaminan atas hak-hak sendiri dalam pekerjaan dan juga setelah bergabung dalam serikat buruh tersebut, maka teman-teman juga dapat mendaftar ya untuk mengikuti yang namanya pemilihan kepanitiaan di dalam serikat tersebut dan teman-teman semua ada kesempatan untuk menjadi direktur ataupun supervisor dari serikat tersebut untuk memberikan pelayanan kepada anggota serikat. Nah, jikalau di dalam lapangan pekerjaan Anda itu tidak ada yang namanya serikat buruh, maka teman-teman itu harus melalui organisasi serikat buruh industri dan serikat buruh industri besar dengan jumlah minimal 30 orang itu mengajukan permohonan pembentukan serikat kepada instansi setempat untuk memperjuangkan hak-hak dalam pekerjaan Anda. Dan dalam proses pembentukan dan juga setelah pembentukan serikat itu selesai, maka kita pun bakal menerima yang namanya jaminan secara hukum. Jadi itu adalah yang namanya hak-hak yang bakal teman-teman dapatkan ya, dan juga kepentingan yang bakal teman-teman dapatkan selama bekerja di Taiwan ya. Dan setelah ini itu adalah topik yang tak kalah pentingnya, yaitu adalah pilihan bijak antara legal dan juga ilegal nih teman-teman. Nah ya, jadi apa nih kebaikannya jikalau kita itu bekerja secara legal di Taiwan? Nah ingat ya teman-teman ya, bagi Anda ataupun siapapun itu PMA yang bekerja secara legal di Taiwan, tanda kutip legal, maka selain bisa mendapatkan gaji yang semestinya itu didapat, itu kita juga bisa menikmati jaminan logis hak dan juga kepentingan pekerja. Nah, jikalau selama bekerja itu tidak melanggar peraturan yang ada, tapi harus pulang ke negara asal nih karena hubungan kerjanya itu terputus gitu ya, ataupun mungkin masa kerjanya itu habis, ataupun juga karena tidak lulus pemeriksaan kesehatan, medical check up, ataupun ya masa kerjanya itu habis, ataupun ya mungkin setelah berobat gitu ya, medical check up-nya kemudian memenuhi persyaratan kesehatan, maka teman-teman itu bisa mengajukan permohonan visa untuk bekerja di Taiwan ya. Tapi jumlah waktu kerja di Taiwan itu tidak boleh lebih dari 12 tahun ya. Dan tetapi bagi Anda yang bekerja sebagai perawat rumah tangga yang memenuhi peraturan persyaratan juga ya, itu dapat memperpanjang batas waktu kerja sampai dengan 14 tahun. Nggak cukup Kak, mau lanjut lagi. Nah, saat ini juga ada yang namanya program PTTM ya teman-teman ya, yang mana bisa memberikan masa waktu yang lebih panjang lagi ya. Kalau awalnya cuma dibatasi sampai 12 ataupun 14 tahun,
dengan adanya program PTTM ini itu bisa berlanjut lagi ya. Jadi bisa lebih lama lagi ya teman-teman ya. Kemudian kedua, apa akibatnya nih jikalau selama bekerja di Taiwan kita itu kabur dari tempat kerja kita? Nah, jadi berdasarkan peraturan Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 73 dan juga 74, bagi PMA yang absen bekerja nih ya selama 3 hari berturut-turut dan juga kehilangan kontak, maka bakal dicabut nih izin kerjanya. Kemudian dipulangkan negara asalnya gitu ya, dan juga tidak boleh untuk bekerja lagi di Taiwan nih teman-teman. Dan bagi Anda ataupun PMA dalam masa kabur tersebut itu ya, nggak taunya bekerja secara ilegal, otomatis itu juga bakal didenda antara $30.000 Taiwan sampai $150.000 Taiwan dan tidak boleh datang bekerja lagi di Taiwan ya teman-teman ya. Nah, jikalau tidak diketahui nih jejaknya, bagaimana untuk menanganinya? Nah, kalau selama kerja di Taiwan, maka hak dan juga kepentingan Anda itu dirugikan, harap meminta bantuan lewat saluran yang telah disediakan oleh Kemenaker Taiwan. Dan pekerja ilegal yang bekerja secara part-time atau sambilan di tengah masyarakat itu mudah dikuasai, kemudian mudah diperas dan juga mudah dirugikan oleh majikan ataupun agensi-agensi gelap. Nah, jikalau cedera ataupun sakit gitu ya, tidak ada yang namanya jaminan askes ataupun jam sostek. Nah, karena udah tidak bisa berobat melalui jalur yang normal, maka saat mengalami yang namanya paksaan hak asasinya pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Nah, jikalau Anda adalah tenaga kerja gelap ataupun kaburan ya, maka Kemenaker Taiwan atau MOL Taiwan menghimbau Anda nih untuk melaporkan diri dan juga meminta bantuan hukum lewat beberapa jalur yang sebentar lagi bakal Kak Aditya bagikan. Yang pertama adalah saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja dengan nomor 1955. Sekali lagi, ini nomor yang sangat penting sekali. Saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja dengan nomor 1955. Kemudian selanjutnya masih ada juga yang namanya kantor imigrasi, tim operasi khusus yang ada di berbagai tempat. Kemudian juga bisa melaporkan diri di kantor kepolisian yang ada di dekat Anda ataupun di berbagai daerah. Kemudian juga masih ada yang namanya kantor konsulat negara pengekspor PMA kalau kita di sini Indonesia, yaitu adalah KDEI Taipei ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya masih ada pusat konseling PMA yang ada di berbagai kabupaten ataupun kota. Kemudian juga pelayanan pengaduan konsultasi PMA di Bandara Internasional Taiwan ya, baik itu Bandara Internasional Taoyuan dan juga Kaohsiung. Dan terakhir ya, untuk memberantas masalah sosial maraknya kerja sambilan ilegal dan juga untuk menjamin hak dan juga kepentingan PMA legal, apabila majikan itu mempekerjakan yang namanya PMA ilegal, maka bisa dikenakan denda yang mana itu paling tinggi sebesar $750.000 Taiwan. Dan selain itu, berlaku sejak tanggal 11 September 2015, MOL telah menaikkan bonus pengaduan PMA ilegal di antaranya nih. Untuk pengaduan perekrutan ilegal ataupun media-media ilegal PMA kaburan, setiap kasus pengaduan itu bisa mendapatkan bonus maksimal yakni sebesar $70.000 Taiwan berdasarkan jumlah PMA kaburan yang tertangkap. Maka dari itu, ya harap teman-teman semua bisa memanfaatkan saluran pengaduan PMA ilegal yang mana bebas pulsa ya dengan nomor 0800 000 978, sekali lagi Kak Aditya ulangi, 0800 000 978, ataupun menghubungi saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja dengan nomor 1955, sekali lagi 1955, yakni saluran konsultasi dan pengaduan tenaga kerja untuk melakukan pelaporan ya teman-teman ya. Dan ini sangat penting sekali. Dan topik-topik yang sudah Kak Aditya bagikan di hari ini itu sangat penting sekali. Yang pertama adalah terkait yang namanya pilihan bijak antara legal dan juga ilegal. Jadi apa baiknya dan juga nggak baiknya. Ada juga yang namanya hak dan juga kepentingan yang teman-teman dapatkan selama bekerja di Taiwan. Yang mana ini kedua topik ini sangat penting sekali. Maka dari itu kita juga tidak capek-capeknya ya untuk membagikan informasi terkait ini. Yang pastinya agar hak dan juga kepentingan teman-teman semua bisa terjaga selama Anda bekerja di Taiwan. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。
Terima kasih Anda telah mendengarkan acara dan iklan siaran dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.